Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirzi Hazazi Barit dengan NPM 2304 1050 168. Pada kali ini, kami akan membahas evaluasi model dan tantangan masa depan dalam deep learning. Nah, untuk pembahasan yang akan dibahas itu ada enam topik. Yang mana yang pertama ada keterbatasan akurasi, keberadaan metrik IOU, MAP dalam object detection, masalah overfitting, tantangan generalisasi, dan edge computing and IoT. Nah, pada topik pertama itu, kita akan membahas mengapa akurasi tidak cukup untuk semua kasus. Nah, akurasi ini sebenarnya sangat cocok digunakan untuk tugas klasifikasi karena metrik ini mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar secara keseluruhan. Nah, metrik ini juga memberikan gambaran umum mengenai performa model dalam mengkategorikan data ke dalam kelas yang tepat. Nah, pada metrik akurasi ini terdapat masalah ketika dihadapkan pada sesuatu yang lebih kompleks seperti segmentasi citra yang mana akurasi menjadi kurang tepat. Nah, jadi model tidak hanya digunakan untuk mengenali objek, tapi juga menentukan bagian mana saja dari gambar yang termasuk ke dalam objek tersebut hingga ke tingkat pixel. Nah, terkadang nilai akurasi itu bisa terlihat tinggi karena sebagian besar gambar itu merupakan background. Padahal sebenarnya modelnya itu tidak mampu mendeteksi objek dengan baik. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih detail, itu diperlukan metrik lain seperti IOU ataupun intersection of union yang lebih mampu untuk menggambarkan kesesuaian area antara hasil prediksi dan kondisi sebenarnya secara lebih detail hingga tingkat pixel. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, itu ada medical imaging atau deteksi tumor, autonomous driving atau deteksi jalan, kemudian ada satelit imagery analisis atau analisis citra satelit. Kemudian selanjutnya pada topik 2 ada IOU atau intersection of union, yang mana definisi dari IOU ini merupakan matriks yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesamaan antara hasil prediksi model dengan ground truth atau data sebenarnya. Nah, untuk cara kerja dari IOU ini juga sangat sederhana, yang mana dia membandingkan area yang saling tumpang tindih dengan keseluruhan area gabungan dari keduanya. Nah, di sebelah kanan kita dapat lihat visualisasi IOU di mana area A merupakan ground truth ataupun data sebenarnya, area B merupakan hasil prediksi model. Nah, yang di tengah-tengah ini yang berwarna kuning merupakan intersection yang mana merupakan area yang saling tumpang tindih antara ground truth dan hasil prediksi model. Nah, kemudian di sini juga terdapat area union, yang mana area union ini merupakan gabungan dari wilayah ground truth dan hasil prediksi model. Nah, untuk interpretasi nilainya sendiri, ketika nilainya itu mendekati satu, maka hasil prediksi model itu akan semakin bagus. Sedangkan ketika nilainya itu mendekati nol atau tidak ada tumpang tindih antara ground truth dan hasil prediksi model, maka prediksi model itu dinyatakan buruk atau tidak baik. Nah, kapan digunakan IOU atau intersection over union ini, yaitu pada segmentasi citra yang mana melihat seberapa tepat posisi objek yang terdeteksi, kemudian mengevaluasi ketepatan hingga tingkat pixel. Dan yang kedua merupakan object detection. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Adami dengan NPM 2304 1050 138. Saya dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya. MAP atau Mean Average Precision dalam Object Detection. Pada Object Detection, kita tidak hanya menilai apakah model benar atau salah, tapi juga apakah objek terdeteksi, apakah objeknya tepat, dan apakah model konsisten. Karena itu, kita gunakan matrik MAP. Sebelum itu, apa itu MAP? MAP adalah matrik untuk mengukur performa model object detection berdasarkan nilai rata-rata precision dari semua kelas objek dengan mempertimbangkan presisi dan recall.
Nah, apa itu precision? Precision itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa dibilang presisi atau mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Misal, kalau model bilang ada 10 objek tapi cuma 7 yang benar, berarti bisa dibilang itu tidak presisi. Nah, rumus menghitung precision itu eh, dengan cara TP per TP tambah FP. Kemudian ada recall. Recall itu mengukur seberapa banyak objek sebenarnya yang berhasil ditemukan dalam model. Untuk rumus menghitung recall itu dengan cara TP per TP tambah Fn. Kemudian apa yang dinilai dari MAP? Untuk menilai MAP itu ada 3 hal utama yang dapat dinilai. Yang pertama, apakah objek berhasil dideteksi. Yang kedua, seberapa tepat posisi objeknya. Dan yang ketiga, seberapa konsisten model mendeteksi berbagai objek. Nah, jadi semakin tinggi nilai MAP, semakin baik pula performa model dalam mendeteksi objek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuku Nur Halis dengan NPM 2304 1050 177. Kemudian saya melanjutkan dari teman saya akan menjelaskan topik yang keempat, yaitu overfitting. Nah, pada topik ini kita membahas tentang overfitting, yaitu yang merupakan salah satu masalah utama dalam deep learning. Overfitting terjadi ketika model terlalu menghafal dalam data pelatihan, bukan benar-benar memahami pola umum dari data tersebut. Nah, akibatnya model memang terlihat sangat bagus saat diuji dengan data training, tetapi performanya menurun ketika digunakan dalam data baru atau di dunia nyata. Sederhananya gini, model seperti pintar di latihan, tapi ketika ujian gagal. Nah, lalu ada ciri-ciri overthink. Ciri-ciri overthink bisa kita kenali dari nilai error pada data training terus menurun. Lalu ada tapi error pada data testing justru meningkat. Ini menunjukkan model tidak mampu melakukan generalisasi. Nah, lalu ada penyebab overthink. Yang ini ada penyebab overthink, ada 2 penyebab utamanya. Yang satu yaitu kurangnya variasi data. Nah, maksud kurangnya variasi data itu yaitu ada dataset terlalu sedikit atau tidak beragam. Lalu kemudian ada juga model hanya belajar dari pola yang sempit. Nah, yang kedua ada model terlalu kompleks. Ini dimaksud dengan terlalu banyaknya layer atau parameter. Nah, ada juga model jadi terlalu detail hingga menangkap noise. Lalu, bagaimana solusi mengatasi overfitting? Yang pertama, untuk mengatasi overfitting itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama ada satu data argumentation, yaitu maksudnya itu kita menambahkan variasi data. Nah, misalnya rotasi, flip, dan lain-lain. Lalu ada yang kedua itu dropput, yaitu kita menonaktifkan sebagai neuron saat training, yang mana agar model tidak terlalu bergantung pada neuron tertentu. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu weight decay atau artinya itu biasa disebut regularisasi, yang mana artinya itu kita mengontrol bobot agar tidak terlalu besar, yaitu membantu model belajar pola yang lebih umum. Jadi, intinya pada topik keempat ini, overfitting adalah model terlalu fokus pada data lama dan gagal beradaptasi dengan data baru. Karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan data antara kemampuan belajar dan kemampuan generalisasi. Baik, sekian mungkin dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Fakhur Fauzi dengan MPM 2304 1050 1007 akan menjelaskan topik 5 yang bagian saya, yakni tantangan generalisasi model ke implementasi lapangan. Uh, Berikut tantangan utamanya adalah dalam penerapan model deep learning ini, kemampuan model untuk tetap bekerja dengan baik pada data yang berbeda dari data pelatihan. Jadi tidak sesuai ekspektasi dengan realita yang ada. Dalam praktiknya, kondisi di lapangan seringkali tidak sama dengan data yang digunakan saat training, yang menyebabkan performa modal turun. Uh, Berikut adalah perbedaan kondisinya: pencahayaan, sudut pengambilan, dan kualitas data. Lalu pelatihan uh, tidak lawan dunia nyata. Training data, pencahayaan terkontrol, sudut standar, kualitas tinggi, reward data, pencahayaan bervariasi, sudut tidak terduga, kualitas tidak konsisten, kebutuhan model. Model perlu dirancang agar tidak hanya akurat pada data pelatihan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dunia yang nyata. Jadi kesimpulannya, masalahnya performa AI itu sering turun kalau dipakai langsung di lapangan. Lalu penyebabnya itu data training itu terlalu ideal atau sempurna. Sedangkan data di dunia nyata itu bervariasi dan tidak bisa ditebak, baik cahaya, sudut, atau kualitas yang baru saja saya sebutkan. Lalu tujuan ke depan, kebutuhan model, kita harus membuat model yang adaptif, bukan hanya model yang hafal sesuai model atau model data pelatihannya. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Zuhar Abdullah Karam, part of group 7 of this project. Deep learning on edge computing and ITO. Deep learning development is shifting towards edge computing and ITO due to cloud imitation, latency and bandwidth, privacy and cost. Edge devices face severe constraints, limited computing memory in the kilobytes to megabytes range and power budgets in milliwatts, often with real-time requirements under tens of milliseconds. This has driven research in the model efficiency, quantizing 32 bits to 8 bits or binary, pruning redundant parameters and efficient architectures like MobileNet and EfficientNet. Algorithm and hardware must now be co-designed with models optimized to specific platform constraints and hardware, exposing efficient neural networks primitives. And now for the conclusion. Effective deep learning development integrates into 3 domains. The first domain is evaluation, the second domain is robustness, the third domain is efficiency. Evaluation beyond accuracy, IOU for spatial precision, MP for detection quality, aligning technical metrics with operational needs. Robustness, addressing the generalization gap through regularization, data augmentation, and validation that accounts for domain shift between training and real-world conditions. Thirdly, which is the efficiency, edge development requires compression, efficiency, and efficient architect, and the hardware and the software co-designed to meet memory, energy, and latency constraints.
The discipline has matured from maximizing accuracy to engineering system that balance measurements, precisions, operational robustness, and resource efficiency for reliable physical development at scale. Thank you very much for listening to our presentation today. My name is Zuhair Abdullah, and this is our presentation from Group 8, Group 7, and I hope everyone understood it. Thank you very much.